Tadi lupa direkam. Dari awal. Oke. Oke, untuk Pixel Lab, jadi nanti di YouTube-nya kita pakai dari Pixel Lab-nya dulu ya. Akan muncul tampilan seperti ini kurang lebih. Dia ada teks, ada background. Iya. Oke. Setelah itu pojok kanan atas bagian image size. Nah, bisa pilih yang YouTube thumbnail karena kita gunakan untuk YouTube. Oke, jadi otomatis rasionya akan berubah menjadi 16:9. Nah, tampilannya bakalan seperti ini. Teksnya kita hapus saja dulu. Tinggal klik teksnya, kemudian di bagian pojok kanan, pojok kiri atas, tinggal delete. Yang sampah itu ya? Iya. Oke, setelah itu kita pengen rubah warna dari background-nya. Kita bakalan ngubah warna dari background. Maka di bagian pojok kanan bawah yang paling ujung, klik yang itu. Kotak dua ya? Iya. Segi 4 itu. Segi 4 yang double itu, klik aja di situ. Kemudian pilih color. Ini tadi untuk bisa memilih warna atau satu warna, maksudnya bisa memilih satu warna atau bentuknya gradien. Saya lebih suka yang gradien, jadi klik aja gradien. Kemudian tanda plus di samping atau di bawah gradien itu tinggal kita klik. Kalau pengen mengubah warnanya, kita klik di bagian ini ya. Nah, yang gerak ini yang kita klik. Kemudian di bagian pojok kanan itu ada tanda seperti chat, ada icon seperti chat. Klik di situ. Jika sudah, tinggal pilih warna yang ingin digunakan. Misal, tinggal diubah tuh warnanya pengen kayak gimana. Sama ya untuk mengubah warna satu dan satunya lagi sama. Tinggal klik aja, habis itu pilih yang warna dan silakan pilih warna yang diinginkan. Tinggal geser. Atau pengen gini ya nggak apa-apa, menggunakan itu. Atau mungkin hafal kode heksa dari semua warna, tinggal main di sini. Kodenya berapa? Oke. Maka hasil dari background-nya akan seperti ini. Klik OK dan muncul background warna sesuai yang kita pilih tadi. Setelah itu klik centang yang tadi. Oke, gambar udah background udah jadi. Sekarang silakan teman-teman klik tanda plus di atas. Kemudian ada pilihan teks, kemudian current date dan stiker dan seterusnya. Kita ambil gambar dulu from gallery dari gambar yang sudah disiapkan di Google Drive ya. Tinggal klik saja gambarnya. Setelah itu langsung centang di bawah. Oke, tinggal kita kecilkan ukurannya. Ada untuk mengecilkan gambar itu ada di pojok tuh. Di pojok gambar ada bulat yang gede, tinggal geser aja. Oke, tinggal kita geser
sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalkan kita pengen dia berada di posisi pertemuan garis vertikal dan horizontal seperti pengambilan frame video tadi, kita tinggal pilih tuh di atas ada kayak lambang tabel, tinggal pilih. Ya. Setelah itu kita sesuaikan ukurannya. Misal dia berada biar di keluar kotak-kotaknya. AA. Misal kita pengen posisinya pas gitu. Oke. Tinggal buletannya itu aja yang dipasin. Kalau pengen misal posisinya diubah atau kayak gimana, tinggal di bagian pojok kanan tuh ada pilihan setelahnya ini tadi, setelah lambang dua kotak itu ada apa namanya? Segi 6 segi Ah, apa? segi 5 apa? 6. Iya, segi 6. Itu tinggal teman-teman pilih. Misal pengen posisinya kita ubah, posisi dia mau geser ke kiri kayak, mau geser ke kanan, atau berada di tengah-tengah, mungkin bisa kita pilih di situ. Atau kalau pengen posisinya mungkin di sini, untuk lebih spesifik di bagian position ya. Position ada panah di semua arah, ada 4 arah tuh. Klik. Iya. Habis Iya. itu panah ke dalam ya. Misal kita pengen geser ke kiri atau geser ke kanan, sama aja sebenarnya. Jadi lebih mempermudah kita untuk dia posisinya pas atau enggak dalam garis tadi. Ini jika memang suka yang otomatis gitu. Kalau memang suka yang manual, ya tinggal geser-geser biasa. Nah, di sini juga ada pilihan, misalkan kita pengen crop gambarnya, atau kita pengen copy, atau mungkin posisinya berada di atas, di bawah objek, nanti ada di sini. Oke, kita lanjut ya. Karena foto sudah ada, sekarang misalkan kita fotonya pengen dibuat punya bayangan. Kita tinggal geser yang tadi di bawah posisi ada shadow di bawah. Kita klik saja shadow-nya. Setelah itu tekan enable. Jadi bentuk dari apa namanya? Bayangannya bisa kita atur. Misal pengen bayangan yang sangat jelas atau mungkin hanya sekilas gitu, tinggal kita bisa ubah. Posisinya kita bisa geser tuh ke kiri atau ke kanan. Oke, kita ambil yang -5. Kemudian untuk bawah atasnya kita gunakan berapa ini? 4, -4. Yang sesuai saja dengan selera teman-teman. Setelah itu klik centang di atas. Oke. Misal nih, nanti bakalan kita nambah objek baru, dan kita nggak pengen ini kesentuh dan ikut bergeser, maka caranya adalah klik di bagian layer atau di sebelahnya plus di sini. Oke. Setelah itu kita kunci objeknya. Ketik tombol kunci, kita kunci objeknya, maka dia tidak akan berubah posisi. Nah, mau disentuh kayak gimana pun, tetap nggak bakalan berubah posisinya. Gitu. Oke,
Sekarang lanjut Di mana ke tadi? Kuncinya di mana? di bagian Kuncinya layar, di mana? di sebelahnya gambar, sebelahnya eh, kolom tadi. Oh iya iya. Nah, setelah itu ada tombol kunci tuh di atas, klik aja sampai Iya. berubah warnanya. Jadi merah ya. Nah, Oke. oke, untuk menghilangkan lagi tinggal klik layar tadi, Ya, udah langsung hilang. Sekarang kita tambahkan teks. X. Kita tambahkan teks. Oh, di plus Oke. ya. Plus. Teksnya silakan teman-teman copy dari apa namanya teks yang sudah disediakan di Google Drive tadi. Berarti dibuka ini dulu ya, dibuka Dibuka aplikasi teks dulu, ya. atau mungkin saya kopikan di kolom chat atau gimana? Ya boleh, boleh. Coba di kolom chat. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau pengen tulis manual, terserah tulisannya apa. Tinggal teman-teman sesuaikan. Ini hanya contoh biar memudahkan. Jadi tinggal copy paste gitu. Setelah itu klik OK. Nah, karena ukurannya memenuhi frame, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah ukuran dari fontnya. Caranya bisa dengan langsung tombol bundar yang ada di pojok kiri tulisan, bisa langsung diklik untuk memperkecil ukurannya seperti ini. Atau teman-teman bisa klik di bagian pilihan tadi, ada dua kotak yang saling bertumpuk, kemudian ada segi 6, kemudian ada logo atau lambang A, lambang huruf. Itu tinggal teman-teman edit, klik saja gitu. Setelah itu di bagian size, teman-teman bisa ubah ukurannya. Jadi kecil, jadi gede, terserah teman-teman. Seperlunya saja. Ya. Terus misal aku pengen nih kalau tulisannya itu punya apa namanya bayangan, atau mungkin spasinya, tinggal kita ubah, ada di sini, ada semua. Tinggal kita explore gambarnya, fiturnya saja. Oke, misal kita pengen dia itu rata kiri kanan, maka di bagian ini, di bagian edit tadi, tinggal kita geser bagian ini. Ya, kelihatan ya, kalau diklik muncul kursornya, klik aja di situ, tinggal justify, dan dia otomatis berubah menjadi rata kiri kanan. Setelah itu klik centang. Oke. Sekarang posisinya kita ubah. Mungkin ada di posisi seperti ini. Nah, seperti ini. Warnanya pengen kita ubah, misal. Tinggal kita ubah warnanya. Pengen bentuk gradien atau warna hitam, warna apa, sama aja. Bisa kok diganti. Oke, misal nih, kita pengen hanya ada beberapa kata yang
warnanya berbeda. Kita tinggal klik di sini tadi, di bagian color tadi, kemudian ada petunjuknya. Misal pada huruf bicara, kita pengen dia itu warnanya berbeda dari yang lain. Tinggal kita klik saja, tinggal kita pilih warna, oke, ini misal. Tinggal klik OK. Dan dia bakalan berubah warnanya khusus untuk font itu sendiri, untuk kata itu sendiri. Oke. Jika dirasa udah cukup, tinggal klik centang. Sudah? Jika sudah, maka kita kunci lagi ininya, objek berupa huruf tadi kita kunci agar tidak tergeser. Caranya hampir sama dengan yang tadi. Oke. Diklik. Sudah? Oh, diklik layar ya. Oke, jika sudah, kita mulai menambahkan objek baru. Oke, pilih Save As. Oke, ini tadi ya. Bentuknya kita bakalan ubah dia menjadi bentuk seperti tombol klik gitu ya. Tinggal kita di bagian radius kita ubah aja. Pengen seberapa bundar gitu sudutnya. Ini yang diubah adalah sudutnya ya. Jadi dari sudut yang 24% kayaknya udah cukup. Kita bisa posisinya kita ubah. Oke. Nah, ini bentar. Jika sudah, warnanya bisa kita ganti ya, untuk warna objeknya bisa kita ganti. Pengen warnanya apa? Tetap sama tadi untuk pengubah warnanya di bagian ini, bagian segi 6 tadi. Ada color, misal pengen gradient atau seperti apa, kita tinggal ubah sesuai dengan keinginan kita. Ubah warna ini, misal ini kita ganti warna putih atau warna hijau. Terserah ya, ini untuk hanya contoh, jadi tergantung dari selera teman-teman seperti apa. Oke. Ini lumayan agak lama untuk editingnya memang. Setelah itu, oke ya, seperti ini. Sekarang fontnya kita ganti warnanya. Jadi warna putih.
Ya, kita kunci. Objek yang tadi kita kunci juga. Setelah itu kita bisa menambahkan teks lagi di bagian frame itu tadi, atau mungkin kalau teman-teman pengen tulisannya nanti di KineMaster saja nggak apa-apa. Jadi untuk editing fotonya ya, editing foto di sini nanti tinggal kita cropping dan kita bikin animasinya di KineMaster. Jika Ini sudah tuh hanya langsung foto dan gambar ya? iya, untuk kita suara dan mempersiapkan lain-lain tuh gambar. memang nggak ada ya? Gimana? Ya kalau untuk misalnya suara, musik kayak gitu nggak bisa ya di Pixel Lab ya? Pixel Lab khusus untuk objek gambar. Gambar aja ya? Gambar aja. Nanti untuk audio, musik, dan seterusnya itu di Iya, KineMaster. KineMaster. Uh-uh. Makanya itu kenapa kita pakai Pixel Lab dulu, terus habis itu KineMaster kayak gitu ya? Iya, benar sekali. Oke. Oke, anggap saja foto ini udah jadi ya. Foto ini udah jadi. Kita pengen ubah misalkan ini menjadi dia transparan. Tinggal klik di bagian dua kotak di bawah pojok kanan bawah, terus klik yang transparan, maka dia otomatis menjadi transparan. Ini nanti bakalan sangat membantu kita di di KineMaster untuk editing produknya nanti. Setelah itu, setelah dibuat transparan, lalu kita ekspor fotonya di pojok kanan atas titik 3, kemudian klik ekspor. Ukurannya sudah ada, sudah disediakan. Pengen yang formatnya apa, PNG atau apa, kita pilih yang PNG dan dengan rasio 1280 dan 720 sesuai dengan rasio frame YouTube. Kita save, klik save. Save to gallery ya? Iya. Oke, maka fotonya sudah tersimpan. Sorry, ada iklan. Karena gratis ya, karena kita menggunakan Pixel Lab gratis, jadi wajar kalau misalkan ada iklannya. Jadi kalau kita berbayar nggak ada iklan aja, itu aja? Nggak ada iklan, jadi kita udah bebas tuh, kita pengen pakai seperti apa dan seterusnya. Oke. Sekarang silakan teman-teman buka buat apa namanya? Satu lagi ya, kita buat objek lagi di sini. Kita buat satu objek lagi. Yang tadi tinggal kita klik aja. Kita hapus ya, karena yang tadi udah tersimpan dalam bentuk galeri. Tinggal kita klik layernya di itu, kemudian kita delete. Oh, delete yang satu ya delete-nya ya? Iya, satu-satu delete-nya. Pilih lagi color, warna, kemudian pilih gradient seperti biasa. Pilih warnanya sesuai yang kita pengen atau yang tadi sudah kita pakai, tinggal klik aja di situ. Klik OK. Kemudian kita tambahkan objek baru. Misal objeknya pengen kita ubah, sebentar. Objeknya kita tambahkan ini, Savers. Kita ubah menjadi bentuk ini ya, belah ketupat.
Aduh, sorry. Pencet. Sekarang kita ubah warnanya. Kita ubah warna objeknya. Misal kita menggunakan warna kita gunakan warna saja, warna kuning, seperti gradien tadi, misal. Setelah warnanya kita pilih, tinggal klik centang. Nah, fungsinya ini nanti objek ini adalah untuk animasi dari produk tadi. Jadi fungsinya adalah untuk animasi. Lakukan cara yang sama, ekspor fotonya dalam bentuk transparan, misal PNG. Sorry, kita ubah ke transparan dulu. Kemudian ekspor. Tinggal save galeri. Kita ubah lagi warnanya. Ntar iklan lagi. Save to gallery. Ntar ya, ada iklan. Kalau ada iklan berarti kita harus makainya dalam kondisi online ya berarti ya? Kalau offline nggak bisa gitu? Offline bisa. Offline bisa. Iklannya nggak bakalan muncul kalau offline. Iya, oke. Kemudian kita ganti warnanya, misal masih dengan objek yang sama, kita ganti warnanya menjadi warna biru, misal. Oke. Sorry. Tinggal ubah aja warnanya. Oh, salah. Warna objeknya ya. Kita ubah. Tadi salah ini. Ini warna objeknya kita ubah. Untuk pengubahan warna objek itu ada di ini ya, di segi 6 tadi. Kemudian color dan pilih warnanya. Lakukan cara yang sama seperti yang tadi, kita ekspor fotonya. Save gallery. Oke. Jika sudah, langsung di close aja di Fix Lab-nya. Sekarang kita masuk ke KineMaster-nya. Ini agak rumit. Oke. Sekarang masuk ke KineMaster-nya. Oke. Ya, kita mulai dari awal ya. Pilih New Project. Kemudian pilih aspek rasio 16:9. Oke. Jika sudah, kita tinggal tambahkan medianya. Pilih background. Background, media.
Background dulu. Media. Bentar. Pilih background, kemudian pilih warna yang diinginkan. Di situ ada beberapa background kan untuk dipakai. Kita pakai warna hitam aja nggak apa-apa. Ya, oke. Warna hitam. Oke. Untuk apa namanya gambarnya sendiri, untuk backgroundnya kita ubah menjadi durasinya 10 detik. Oke, jika sudah 10 detik langsung klik di bagian atas. Sekarang kita tambahkan layer baru ya. Kita tambahkan layer baru. Yang tadi kita tambahkan hasil editing kita tadi. Ini kita tambahkan di sini. Nah, nanti ada beberapa objek yang bakalan kita pakai. Jadi pertama kita harus duplikat dulu gambarnya, kita copy paste. Caranya ada di bagian pojok kiri, di bagian samping kiri, di bawahnya tong sampah, klik aja titik 3, kemudian pilih duplicate. Maka objek gambarnya akan menjadi 2. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah kita mengubah dua objek ini nanti menjadi animasinya masing-masing. Jadi animasi khusus untuk gambar apa namanya cover bukunya. Kemudian animasi kedua adalah animasi untuk apa namanya kalimatnya tadi atau captionnya tadi. Caranya pertama kita klik dulu objek yang pertama tadi kita klik. Setelah itu di bagian option pojok kanan, bentar. Laptopnya mati. Charger dulu. Jadi memang seperti yang saya bilang di awal ya, untuk editing video ini memang butuh banyak tenaga dan makan banyak waktu. Iya. Karena memang harus teliti. Gitu ya. Padahal ini hanya beberapa detik loh, kita hanya ngedit yang 10 detik. Iya. Oke. Untuk selangkah selanjutnya, klik saja satu objeknya. Satu objeknya kita klik. Kemudian pada bagian option di samping kanan, silakan klik yang bagian cropping sampai muncul apa namanya kolom untuk cropnya seperti ini. Tinggal klik saja dan geser. Pengen di crop sebatas mana? Oke, gambarnya seperti ini. Ini misal masih kurang apa namanya? Kurang detail, tinggal kita crop lagi sampai benar-benar yang tersisa hanya namanya foto ini tadi, covernya doang. Jadi akan seperti ini. Kalau kita pengen membuat animasinya, misal tinggal in animation, tinggal ubah saja bentuknya untuk fade, kemudian pop, atau slide,
atau bentuknya seperti apa, tinggal kita ubah. Waktunya menjadi pelan atau yang cepat. Oke. Fotonya kita geser ya. Kita geser ke bagian ujung. Caranya klik aja objek di bawahnya. Objek ini kita klik. Tekan saja langsung geser. Setelah itu sebenarnya kita bisa menambahkan teks di sini, tapi kekurangannya adalah kita tidak bisa mengatur dia harus rata kiri kanan, rata kiri, kita nggak bisa ngaturnya di KineMaster. Jadi kita menggunakan itu tadi. Kemudian kita tambahkan layer yang dari objek yang lain tadi. Kita tambahkan objek yang warna pertama. Warnanya seperti ini. Kemudian objek yang kedua kita tambahkan juga. Di bagian layer, kemudian media, warna. Nah, untuk yang ini, untuk yang warna orange, kita ubah posisinya dari gede dulu ya. Oke. Untuk mengubah ukurannya itu tinggal klik aja di layarnya, klik objeknya, terus geser seperti ini. Nah, misal kita sampai memenuhi frame ya. Setelah itu seperti yang saya contohkan di awal pas menggunakan KineMaster adalah klik tombol atau klik icon berlambang kunci. Nah, di bagian bawah, kalau teman-teman perhatikan ada objek bundar, ada objek titik gitu. Nah, untuk posisinya kita ubah di sini, kita ganti posisinya. Setelah di sini, setelah berada di tengah-tengah, misal kita pengen objek yang tadi mengecil, ukurannya mengecil, tinggal klik di add animation di animasi tadi, tinggal tanda plus di atas, klik saja. Setelah itu kita ubah ukurannya menjadi lebih kecil, tinggal seperti mengubah ini, ya, kecil. Oke. Nah, kemudian kita pengen dia berubah lagi, misal karena nanti kan ada objek gambar tuh, ada objek cover buku tadi, kita di situ tinggal klik lagi dan tambahkan animasi, kecilkan lagi sekecil mungkin. Lakukan cara yang sama untuk objek ini ya, objek warna satunya, objek warna satunya kita lakukan cara yang sama, klik. Misalkan dia awalnya adalah kecil banget. Habis itu kita pengen dia menjadi gede ketika ini objeknya menjadi kecil, objek warna orange menjadi kecil, dan objek warna biru menjadi besar. Kita klik saja, ubah ukurannya.
lakukan cara yang sama di sini, kita ubah dia menjadi lebih kecil lagi. Oh sorry, salah pojok di sini. Ubah dia menjadi lebih kecil. Jika sudah, tinggal kita play. Kira-kira akan seperti ini animasinya. Ini animasi sederhana ya. Yang paling sederhana yang bisa kita gunakan. Nah, kita tinggal tambahkan di bagian sini, misal bagian foto tadi. Karena ini udah di khusus fotonya doang yang bakalan muncul, maka teks yang tadi tinggal kita tambahkan lagi. Kita hanya akan mengambil captionnya doang. Ini kalau kurang detail dibuat sedetail mungkin. Oke. Nah, animasinya kita bisa ubah. Dia itu misal slide dari dengan rentan waktu berapa second gitu ya. Oke, jika sudah akan seperti ini. Videonya. Ya. Untuk lebih artistik, misalkan tinggal kita bisa menambahkan audio atau musiknya. Kita tambahkan musik yang sudah ada di KinoMaster, misalkan teman-teman tinggal klik kolom fitur apa ya namanya, market di atas, klik ini, nanti ada beberapa apa namanya sound effect yang bisa teman-teman gunakan. Saya menggunakan ini, misal yang memang sudah ada, tinggal klik dan dia akan sesuai dengan beat musik yang kita gunakan. Di bagian sini, misal di bagian font tadi, setelah animasinya muncul, kita pengen ada satu objek lagi atau teks gitu, kita tinggal tambahkan. Biar kita tambahkan teksnya, misal di sini kita tulis harganya Rp68.000 misal. Oke. Misal harganya segini. Kita bisa geser objeknya.
geser objeknya ya. Kita ubah ukurannya jadi kecil. Nah, kekurangan dari KineMaster ini adalah kita tidak bisa mengatur seberapa kecil ukuran font itu gitu ya. Oh gitu ya. Jadi kalau menggunakan Bookslab, kita bisa tinggal atur ukurannya seperti apa. Nah, menariknya di KineMaster ini animasinya kita bisa ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Misal animasi masuknya, kemudian animasi keluarnya, atau animasi semuanya gitu. Dan ada banyak sekali pilihan font. Tinggal klik aja di bagian sebelahnya gunting. Nah, di situ ada pilihan banyak sekali font-font, mau bentuknya yang huruf Latin atau sejenisnya, tinggal kita pilih sesuai dengan selera kita ya. Kalau misalkan yang ini kurang gitu, tinggal kita klik market di atas. Setelah itu ini online ya, untuk kita bisa download teksnya. Nanti ada banyak pilihan teksnya di situ. Tinggal pilih saja salah satunya. Tapi biasanya agak lama karena koneksi emang agak kurang stabil kalau digunakan sama Zoom-nya. Oke. Kalau kita menggunakan font yang saya lebih suka yang Roboto, jadi fontnya lebih kelihatan gitu. Kita lihat ke depan. Dan seperti ini. Nah, untuk animasi dari ini tadi, harga tadi, kita bisa ubah animasinya. Misal dia dari bawah ke atas atau atas ke bawah, terserah. Atur kurun waktunya segini saja. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ya mungkin memang sederhana ya untuk editing hasilnya nanti, tapi prosesnya ini yang lumayan emang makan banyak waktu. Kita harus mencocokkan posisinya, kemudian bentuk fontnya kayak gimana. Ini kurang lebih akan seperti ini. Ini yang untuk opsi pertama ya, untuk opsi pertama. Kalau misalkan teman-teman pengen langsung nggak usah pakai Pixlab, langsung di KineMaster gitu, bisa, tapi lumayan lama untuk ngedit ininya ya, untuk langsung tak contohkan aja. Tinggal lakukan cara yang sama, ulang dari awal tadi, rasionya, kemudian pilih medianya, background-nya,
kalau misalkan pengen animasi yang pakai animasi yang disediakan di KineMaster bisa tapi hanya terbatas ya untuk animasinya. Kita nggak bisa explore semaksimal mungkin karena hanya beberapa animasi yang disediakan. Misal di bagian ini, ini misal animasinya bisa kita play. Nah, ini animasi yang sudah ada di KineMaster. Tinggal tambahkan saja objeknya. Ini tanpa menggunakan itu ya, tanpa menggunakan pixel lab. Objeknya di sebelah sini. Kemudian kita buat yaitu typing multiply ini terserah kita menggunakan normal. Setelah itu di bagian colornya, misal kita pengen ya. Sekarang kita tambahkan animasinya di foto. Menggunakan animasi seperti apa gitu. Lihat dari kecil ke gede dengan lambat atau dengan cepat. Nah, di sini HP-nya nge-hang. Agak susah memang. Ya, kalau kenapa? Ya, perbedaannya dengan yang ini ya, kita nggak bisa macam-macam apa ya, animasinya yang macam-macam tadi ya. Bener. Di pixel lab tadi, kalau pixel lab tadi kita kan bisa bikin dulu gitu animasi. Kita bikin dulu gimana konsepnya dari awal gitu. Nanti tinggal kita crop, terus kita tambahkan animasi. Jadi lebih cepat sebenarnya menggunakan bantuan pixel lab tadi. Kalau yang ini biasanya lebih lama. Ya. Hasilnya sama saja sebenarnya. Misal di bagian ini kita tambahkan teks yang tadi kita udah copy paste misal. Nah, ini ya tampilannya ketika kita langsung copy paste dari teks tadi ke sini, ke KineMaster. Nah, tampilannya bakalan seperti ini. Jadi dia nggak bisa otomatis misal berubah jadi nggak teratur. Gitu. Kecuali kalau teman-teman teliti, misalkan ada kalimat ini dikasih enter, kemudian di sini enter. Jadi ini memang makan banyak waktu. Ukurannya pun nggak bisa diubah ya? Ukurannya pun nggak bisa diubah? Ukurannya nggak bisa diubah. Oh, gitu. Hanya bisa di ini saja sih, di misal seperti ini. Iya. Hanya ya, ukuran. Berarti. Kita nggak bisa ngerti dia bisa lebih apa namanya, lebih bagus atau enggaknya gitu kan. Ada yang pengen lebih presisi rata kiri kanan dan seterusnya. Kita nggak bisa ngaturnya di sini. Ukurannya di situ.
Tapi untuk hasilnya sebenarnya sama saja. Tinggal sesuai atau enggak dengan selera dari teman-teman. Mungkin dari sini ada yang pengen ditanyain sebelum kita coba explore? Atau mungkin bingung pengen tanya apa karena agak susah? Kemungkinan gini Ham, jadi ada beberapa chat nih dari teman-teman yang ikut, jadi minta tolong ini videonya mungkin bisa ditaruh di YouTube tapi private gitu. Oh iya, jadi iya, sehingga bisa mengulang. Barangkali nanti teman-teman silakan dicoba lagi bikin videonya. Nah, besok mungkin mungkin dari video shoot kali ya. Kalau ini kan video animasi, nah besok untuk materi besok baru video shootnya barangkali ya. Iya, besoknya untuk video shootnya. Jadi kan mungkin bayangan teman-teman barangkali ada beberapa yang gimana caranya kita video pakai kamera langsung, terus kemudian diedit jadi video. Iya. Cuma kenapa materi ini diberikan? Karena kita juga kan kadang-kadang perlu bikin teks, perlu bikin animasi apa gitu. Jadi bukan sekedar cuma video aja gitu. Karena kalau video aja kan sebenarnya diedit langsung di YouTube pun bahkan bisa gitu. Makanya kenapa kita hari ini kasih materinya seperti ini dulu. Jadi ada gambar, ada teks, gimana caranya kita ubah menjadi video. Nah, besok materinya adalah editing dari hasil shoot. Nah, dari situ kemudian teman-teman bisa coba tuh menggabungkan hasil animasi sendiri yang hari ini, terus kemudian hasil shoot sehingga jadi satu yang lengkap. Cuma kalau saya pribadi kan, kita dari tadi kan 1 jam lebih ya. Ini hanya membuat sekitar 10 detik ya, benar ya? Iya, 10 detik. Iya, bayangkan. Jadi 10 detik. Teman-teman biasa nonton 10 menit gitu. Nah, jadi untuk menghasilkan 5 menit itu effortnya luar biasa gitu. Jadi ya paling nggak hari ini teman-teman dapat pengalaman. Ternyata untuk yang bikin yang sekedar ya mungkin barangkali Instagram paling gampang ya. Di Instagram itu kan kadang-kadang kita di Canva kan cuma bisa langsung pakai gitu ya. Ternyata untuk yang dibikin Canva itu pun yang berapa detik mungkin effortnya ya kayak gini, berapa jam gitu harus kita sediakan untuk bikin yang video-video animasi model di Canva. Kayak gitu kali ya, yang di Canva itu bikinnya mungkin seperti ini ya, yang kita coba hari ini. Kurang lebih sama, cuma bedanya di Canva kan sudah disediakan video-video langsung dan secara instan gitu. Iya. Oke, barangkali ada teman-teman, maaf kalau bisa buatkan tutorial yang lebih pelan. Nah, ini mungkin... Boleh. Iya, nanti yang kita upload ke YouTube itu kali ya, nanti teman-teman bisa diulang bagaimana cara untuk membuat videonya. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya, silakan, atau masih bingung? Mau coba dulu tutorialnya? Ya, kalau ada yang mau bertanya langsung, boleh. Maaf, kalau bisa buatkan tutorial yang lebih pelan, yang ada kursornya. Gimana tuh? Boleh. Besok sih bisa. Setelah ini aja ya. Mungkin setelah kelas berakhir nanti tak share tutorialnya yang lengkap. Iya, oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Nggak ada ya? Nggak ada, masih bingung. Next, bisa pakai pointer atau kursus biar jelas menunjuk kemana. Terima kasih. Ya mungkin besok kali ya kita usahakan. Oke, mungkin bisa dijelaskan aja ada tugas atau mungkin buat besok. Berhubung sekarang sudah jam 12 lewat. Untuk besok kita fokus ke ini aja ya. Fokus ke editing untuk video yang sudah di-shoot. Nanti teman-teman bisa coba dari beberapa konsep tadi, beberapa konsep
komposisi gambar tadi untuk pengambilan gambar. Nanti tak share di grup untuk komposisinya. Silakan teman-teman pilih jenis shot gambar yang pengen diambil itu seperti apa di situ. Iya, iya, oke. Ya, berarti teman-teman untuk video hari ini nanti akan langsung di-upload atau ini langsung di-upload sehingga kita bisa ulang terus besok bisa ditunjukkan hasilnya atau gimana? Iya, habis ini langsung di-upload kok. Oke ya. Habis ini langsung di-upload dan untuk persiapan besok kita akan bahan-bahannya juga akan di-upload lagi. Jadi sebenarnya gini teman-teman, mungkin saya paham sih karena saya juga masih bingung karena kalau saya paham sih ngedit video tuh nggak gampang gitu. Jadi saya memang tidak menekuni editing video karena saya tahu gitu kalau saya yang menekuni memang belajarnya itu harus belajar lagi. Karena kan ini cuma kita 10 detik. Bayangkan kalau seorang editor video yang memang harus ngedit berapa menit, bahkan ngedit film. Kadang-kadang kan teman-teman kan biasalah netizen ya, gampang lah berkomen kok sebentar gitu. Kok cuma segini? Karena ya untuk membuat video yang panjang ya itu tidak mudah. Dan teman-teman perlu ketahui juga biasanya apalagi kalau misalnya YouTuber yang sudah dimonetize gitu yang penghasilannya besar, dia tidak bekerja sendiri karena biasanya dia bekerja hanya sebagai dia tuh talent gitu. Ya taruh misalnya Deddy Kobuzer, dia talentnya, dia artisnya gitu. Sedangkan yang bekerja di belakangnya ada yang nge-shoot, ada yang ngedit, ada yang apa, dia ngubungin artis buat jadi tamu atau apa, dia sebenarnya satu tim. Nah, sedangkan yang muncul yaitu artisnya, talentnya gitu. Jadi teman-teman harus pahami itu. Kita coba makanya hari ini kita sudah dapat pengalaman proses gitu. Ternyata untuk buat video animasi yang hanya 10 detik pun kita 1 jam aja ini belum cukup gitu. Jadi sehingga kedepannya kalau memang teman-teman ingin jadi editor atau ingin bikin video yang bagus, yaitu harus menyediakan waktu lebih banyak untuk belajar seperti itu. Oke, mungkin karena belum ada yang bertanya, mungkin karena harus mencoba lagi. Itu aja, mungkin bisa nanti Kak Ilham taruh di YouTube videonya, terus nanti linknya dikasih. Teman-teman silakan coba lagi, entah itu dengan materi yang sama dari buku atau yang lainnya, silakan dicoba. Atau ya karena sudah dapat KineMaster juga kan tadi kan paling nggak sudah diajarin fitur-fiturnya. Kalau mau coba-coba bikin nge-shoot yang pendek atau nge-shoot di rumah atau nge-shoot apalah yang pendek-pendek berapa detik gitu. Terus coba-coba digabungkan di KineMaster, terus kemudian nanti besok hasilnya mau dikonsultasikan boleh, silakan. Jadi teman-teman silakan dicoba dulu untuk pertemuan hari ini mungkin cukup dulu karena saya paham sih mungkin sebagian bingung karena kalau lihat di sini kebanyakan ibu rumah tangga, orang-orang yang memang butuh waktu tidak sebentar untuk belajar kayak gitu. Oke, mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan, Pak Ilham, silakan. Nggak ada sih, udah semua tadi udah ngomong panjang lebar gitu kan. Oke, jadi insya Allah nanti materinya akan dikasih linknya teman-teman bisa, tapi YouTube-nya ini private ya, jadi untuk teman-teman di sini aja. Mudah-mudahan bisa mengulang lagi dan yaitu makanya tolong dicoba hasilnya bisa diperlihatkan besok sehingga besok kita belajarnya lebih maksimal lagi karena kita ini cuma ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuma ada 7 orang jadi kesempatan bagi teman-teman untuk mengoptimalkan latihan daring ini dan kalau kita ada waktu
dari hari ini sampai besok ada sekitar waktu 24 jam. Kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas mengenai pembelajaran hari ini, silakan ditanya di grup. Ada waktu sekitar 24 jam untuk bertanya, karena mungkin ya belum kepikiran mau nanya apa ya. Kalau ada nanti coba terus ada kendala, silakan langsung ditanyakan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf dari kami pemerintah Kartana mungkin masih banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan teman-teman, ekspektasinya mungkin diajari kayak gini, mungkin ya teman-teman diajari gimana caranya bikin video kayak Ria Ricis gitu, itu sudah level expert gitu. Kalau yang saya paham ya, sudah level expert, itu effortnya lebih luar biasa lagi, karena barangkali dia syutingnya bahkan itu sampai berapa jam gitu, persiapan syuting, bikin timeline dulu, bikin apa segala macam, prosesnya panjang, walaupun jadinya itu cuma 10 diedit jadinya 10 menit kayak gitu. Oke, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diperoleh dari pertemuan hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jangan sungkan-sungkan ya kalau ingin masih bertanya, silakan kita